gubernur berpikirnya bagaimana terpilih lagi? Tidak akan bisa. ASN berpikirnya tukin tidak boleh berkurang. Saya rasa Prabowo para menteri terkejut melihat pidato Kang Deddy Mulyadi ini. Kang Deddy bicara soal semua cari aman, gubernur cari aman bagaimana terpilih lagi, presiden cari aman bagaimana 5 tahun terpilih lagi, ASN pejabat semuanya cari aman untuk perutnya sendiri teman-teman. Ya, tapi lihat Soekarno dulu kalau nggak cari aman pasti nggak akan maju Indonesia. Ini pidato daging semua nih. Pejabat para menteri harus dengar ini. Semua orang berpikir normatif, jabatan, kekuasaan, semua cari aman. Indonesia tidak akan merdeka kalau Bung Karno tidak cari aman. Indonesia tidak akan lahir tokoh-tokoh besar kalau semua orang cari aman. Kalau semua cari aman, berpikir hanya karir dan masa depan, saya tidak meyakini kita akan maju. Kenapa? Kita masuk pada wilayah normatif. Yang penting APBD-nya WTP. Persoalan WTP isinya apa? Lain belakang. Yang penting pertanggungjawabannya diterima, output dan outcome-nya. Yang penting pegawai negeri kelihatan oleh pimpinannya. Maka negeri ini tidak akan sampai puncak kemajuan. Kenapa? Tidak ada orang yang melakukan dialektika pengabdian sebagai abdi negara, sebagai bayangkari negara secara total pada negara kesatuan Republik Indonesia, pada provinsi Jawa Barat. Tidak akan pernah tercapai. Kenapa? Kita hanya akan melakukan pekerjaan yang itu juga. Silahkan dicek perjalanan pemerintah 40 tahun ke belakang, provinsi 40 tahun ke belakang, regulasi pemerintahnya itu juga. Kenapa? Tidak ada pembangunan yang visioner, berumbur panjang, membuat dialektika kebangsaan kemanusiaan dan menjadi satu sendi nilai yang melahirkan manusia unggul atau mau. Tidak ada. Dan kita akan terus tertinggal. Caranya bagaimana? Perubahan mental, perubahan filosofi, perubahan ideologi kebangsaan, ideologi kejawabaratan, itu menjadi satu kesatuan. Sehingga ketika saya sangat mencintai Siliwangi, ketika saya ada mencintai Pajajaran, mencintai Sunda sebagai dialektika ideologi yang saya miliki, dan seringkali orang mengkafirkan itu, sesungguhnya apa? Ini adalah jalan terang menuju sebuah kemajuan. Tidak bisa kita tanpa memiliki dialektika itu melahirkan sistem nilai yang mengikat masyarakatnya menjadi masyarakat kokoh dan hebat. Tidak bisa. Dalam keindonesiaan, terlepas dari apapun, saya melihat ada beberapa ras yang memiliki dialektika kuat masyarakatnya dan dia tumbuh menjadi orang-orang hebat di Indonesia. Sunda sebagai basic awal harus mau melakukan itu. Nah, kalau seperti itu maka dialektikanya secara rohania, satu, kita terikat pada Allah, yang kedua kita terikat pada Rasul, yang ketiga kita terikat pada sahabat dan para wali. Tetapi dari sisi genetika kita terikat pada leluhur kita yang disebut dengan karuhun. Ajaran karuhun di kita menjadi mistisisme. Di Korea ajaran kaluhur adalah konstitusi yang melahirkan negara yang berkonstitusi. Di Amerika ajaran karuhun menjadi konstitusi. Di Inggris menjadi konstitusi. Di Jepang sebagai seorang Shinto menjadi konstitusi. Sehingga Jepang sampai 400 tahun ke depan tetap Jepang, Amerika tetap Amerika, Iran tetap Iran, Korea Selatan tetap Korea Selatan. Pertanyaannya adalah Indonesia, Jawa Barat, Subang 400 tahun ke depan seperti apa? Apakah identitas kita akan sama bertahannya sebagai orang Jepang, seperti orang Jepang? Tidak. Kita mengalami perubahan ideologi yang dalam setiap waktu mengikuti tren. Tren itu sangat dipengaruhi oleh aspek digital dan dipengaruhi oleh aspek politik, sehingga berhentinya kekuasaan, berhentinya tren media sosial, berhentinya tren yang bersifat global, itu juga meruntuhkan sendi kebudayaan itu. Kita berubah pada tren baru lagi. Sehingga lagunya yang cocok bagi pembangunan kita adalah Jatuh Bangun. Ini harus dirubah mindsetnya. Karena ini harus dirubah mindsetnya, harus konstitusi. Tapi harus ada yang memulai. Nah, kalau begitu bagaimana memulainya agar kita mendapat jalan terang?
agar kita mendapat pendapatan yang banyak dari sisi APBN, dari sisi APBD Provinsi Jawa Barat. Apabila kita ingin dibebaskan dari penyakit, apabila kita ingin mengalami kemajuan, jalannya cuma satu: rawat dan jaga tanah air kita di lingkungan kita. Maka saya mensyaratkan tentang kebersihan, keteraturan. Kenapa? Karena saya memahami rezeki selalu turun pada jalan yang lebar. Rezeki selalu turun pada pintu-pintu terbuka. Rezeki selalu turun pada tempat-tempat yang bersih. Kenapa? Para malaikat dari sisi kaidah agama itu akan turun pada tempat-tempat itu. Di tempat yang bersih dan lapang turunnya adalah malaikat mana? Di tempat yang kotor dengan penuh keributan turunnya malaikat kemana? Maka sistematika itu dalam dialektika kita itu yang disebut dengan aspek positif dan aspek negatif. Karena itu pemimpin dan rakyatnya harus membangun dialektika itu. Bagaimana caranya? Caranya mau tidak mau, karena situasinya seperti ini, situasinya perang, situasinya darurat, pemimpinnya harus bertangan besi. Kenapa? Nggak bisa lagi dialog kita hari ini. Kita harus melakukan tindakan-tindakan cepat dan nyata. Kenapa? Kalau Anda terlalu lama membicarakan satu hal, satu rumah saja harus kita beresin, satu hal tidak akan selesai. Kenapa? Belanda itu berhasil membangun di Indonesia ini karena itu yang dilakukan. Di era-era Pak Karno juga bisa menjaga konstitusi negara karena itu dilakukan. Pak Harto melakukan itu. Tapi kalau kita membuka ruang terus-terusan, lebih banyak diskusinya daripada tindakannya, Anda akan depresi menghadapi berbagai multi kepentingan pada setiap lingkungan. Jadi nggak ada lagi dalam pandangan saya ini adalah hubungan dengan manusia, ini hubungan dengan Allah, ini hubungan dengan alam. Bagi saya tidak. Dalam pandangan saya hubungan dengan manusia adalah kita berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan alam, berhubungan dengan Allah. Kenapa? Karena dalam manusia ada nurnya Allah, di alam ada nurnya Allah. Kemanapun kamu berpaling di situ wajah Allah. Karena di situ wajah Allah bukan dipahami sebagai bentuk bungkelekan, tapi nur. Nur itu bisa dilihat dan bisa tidak dilihat, tergantung orang memiliki rasa atau tidak. Ada yang sudah menerima sapi kurban dari Bapak? Jawab dong. Dan jangan lupa bilang terima kasih. Tapi jangan salah terima kasihnya, jangan sama Bapak. Bilang terima kasih sama seluruh rakyat Indonesia, karena itu dibelinya dengan uang APBN. Itu sapi kurbannya kurban patungan namanya ya. Jadi jangan lupa bilang terima kasih sama seluruh rakyat Indonesia. Dan berbanggalah karena rakyat Indonesia sekarang sudah berkurban melalui APBN yang dibelikan sama Bapak. Oke? Bilang terima kasih ya. Bagaimana? Sudah sampai belum sapinya? Jawab ya. 100 miliar buat anggaran kurban dari Prabowo, tapi anehnya anggarannya dari APBN. Pak Prabowo kalau mau kurban jangan pakai uang negara, pakai uang pribadi. Pak Prabowo kan duitnya banyak, usahanya banyak, terus gaji presiden juga gede. Kenapa untuk kurban aja masih pakai uang negara? Masih ngerampok terus aja sih. Kalau kurban pakai uang pribadi ya Pak Prabowo ya, jangan pakai uang negara. Habis uang negara mah, sementara rakyat masih banyak yang butuh dikasih buat fasilitas-fasilitas pendidikan, terutama kesehatan dan gaji guru-guru honorer. Kenapa pakai uang negara buat kurban? Ini gak baik loh. Ini contoh yang tidak baik dari kepala negara. Kalau mau kurban pakai uang pribadi Pak Prabowo. Waduh. Ini dan sistem berpikir gini masuk orang Sunda. Kasian, saya selalu mengatakan karunya apaan ahli spiritual tapi gede ambek. Apaan ahli spiritual tapi nggak goblok-goblok batur. Di mana spiritual? Nah iya teh asa teu kapake. Nah, perspektif ini, karena perspektif ini kalau ingin memasuki era industri, kita harus memulai dari pendidikan dasar. Pendidikan dasarnya di mana? Kalau ingin masuk era industri, SD nggak boleh pegang gadget. Bohong. Anda ingin masuk ke era industri, SD sudah diajarin gadget. Gak ada.
Jepang nggak ada, Amerika. Kenapa? Di SD itu diajarkan pendidikan dasar, calistu, maca, nulis, ngitung. Dan semuanya harus didasarkan pada aspek-aspek palaran. Pendidikan melatih akademik, maka orang Sunda mengajarkan berbahasa sederhana. Lalu mapai ari, itu keterampilan berbicara agar motoriknya berjalan. Buruan kantor pacamat, buruan kantor pacamat, buruan kantor pacamat, batokohok wadahut, itu latihan. Spiritualitasnya diajarkan oleh ibunya. Cilukba. Lihat, wajah ibumu itu adalah wajah Tuhanmu yang telah diutus untuk menyayangimu. Kade ulah dipotong-potong ya. Saya ngasih tahu ya, nanti ribut lagi. Saya soal gara-gara ini dionang kadi jadi aing kudu ngomong nukieu itu teu meunang itu kernek pemilu itu. Nah, artinya apa? Ibu mewakili Tuhan untuk menyayanginya. Maka doa yang terbaik adalah doa ibu. Nggak ada lah, sudah. Saya ini sama orang dituduh klinik sampai hari ini gara-gara make ikat aing dituduh dukun. Padahal memang saya dukun. Kalau duduk saya tekun. Hanya dukunlah yang akan memenangkan pertarungan, orang yang duduk dan tekun. Nah, kenapa? Saya ini orang yang, ya saya cukup minta doa itu sama ibu saya aja udah sampai hari ini. Sampai hari ini. Ke WA saya tuh sudah ngajakin banyak orang. Pak kudu mencit muning, aing mah mencit tunggal bulan geus teh. Pak kudu mandi di 7 tampian, aing mah unggal poe ge mandi. Pak ieu teh cenah kudu diwirid heula, unggal poe ge wirid. Saya tuh bandel, Pak. Enggak mau saya dari dulu. Dari dulu saya enggak percaya. Kenapa enggak percaya? Lamun si eta ahli pelet, pamajikanana geulis. Pamajikan kabogoh kau geulis kan kabogoh aing sebut ahli pelet. Lamun si eta ahli bisa ngajadikeun lurah, bisa ngajadikeun bupati kulantaran nanya kasih eta nyalonnya sorangan. Sederhana, tetapi aspek ini sudah diambil alih secara ilmiah. Saya percaya ilmiah. Siapa? Survei. Saya orang yang menggunakan metodologi akademis ini sebagai standarisasi saya. Gak ada, bohong. Mau nuduh menjadi dukun, percaya. Dan saya termasuk teboga pananyaan, teboga guguruan. Guru aing mah alam kabeh ya guru aing. Dukun aing sahab purah pananyaan indung. Karena saya meyakini walaupun ibu saya sudah tidak ada, tinggal ada kuburannya, bagi saya dia tetap ada di hati saya dan selalu memberikan panduan. Itu hati sudah. Boleh dong saya punya keyakinan pada ibu saya. Nah, pendidikan ini perlu dibangun. Kenapa? Era hari ini, mohon maaf, kita ngomong industri ketinggian. Era hari ini, anak-anak SD 10 tahun ke depan kita akan miliki orang-orang yang tidak sabaran. Yang kalau ada kesulitan dia mudah frustasi. Kalau ada kesusahan dia mudah minum mabuk. Kalau ada problem dia mudah narkoba. Kenapa? Karena sejak kecil sudah tidak diajarkan lagi kesabaran. Angitan itu nggak apa-apa, memang tulisan bagus sudah ada di komputer, bener saya tahu, tetapi saya termasuk yang sampai hari ini nulisnya jelek, maka saya ganti dengan yang lain metodologinya agar saya sabar gitu loh. Kenapa Deddy Mulyadi tekanan hidupnya tinggi, yang menghinanya banyak, diporo, diudak, nggak pernah berhenti. Saya tahu betul itu Allah menyuruh, karena saya sejak kecil nggak sabaran, saya harus ditekan oleh berbagai pihak agar saya hidupnya sabar. Sudah. Makanya saya selalu berterima kasih pada orang yang menghina saya. Nuhun tos ngahina abdi sabab Persib jadi juara teh lamun menang lawan Bali United. Kan kita ini nggak boleh membenci pada orang yang menjadi rival kita, karena itu adalah tempat untuk kita menjadi juara. Sudah. Guru galak itu pokoknya engke lamun lulus kuliah cari guru yang paling galak, yang paling bawel, yang paling ngasih banyak tugas. Anda berucap terima kasih karena dialah yang paling menyayangi Anda. Dan Anda paling belakangan ke guru toleran. Niron diantep, bolos diantep, antep sih. Eta mah guru eta mah teu ngajarkeun, saya eta mah pupujieun.
Penting. Makanya guru galak itu selalu menjadi kenangan bagi siswanya. Kenangan. Berbahagialah yang punya istri galak. Kenapa? Itu dia itu sesungguhnya lagi mengajarkan Anda tentang kebaikan, lagi menjaga Anda, lagi bawel dengan teras gitu. Pada akhirnya ganti, yaitu menyempurnakan diri. Nah, tapi saya mah enggak. Nah, ini penting. Jadi saya mah pada pokoknya nggak usah tinggi-tinggi, jauh-jauh lah. Abah TKN ngajarin kesabaran di Abah TKN, di Abah ya warisan di Abah sadayana. Nges aya nama budak SD nges diajarkan gitu. Ini penting. Coba orang Jepang lihat. Kenapa dia maju? Hurufnya kanji, Pak. Ulet. Bikinnya susah, Pak. Orang Jepang. Kemudian bagaimana orang Jepang ulet? Samurai itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, tadi kita sudah menyimak pidato dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy disampaikan ya kepada kita semua, kepada para pejabat, semua hanya cari aman. Baik itu gubernur, bagaimana agar dia terpilih lagi 5 tahun ke depan. ASN, bagaimana tukinnya gak berkurang. Pejabat, bagaimana honornya naik. Ya, semua hanya cari aman. Gak ada yang 100% cinta kepada Indonesia ya. Kalau Soekarno dulu cari aman, Indonesia nggak akan maju, nggak akan merdeka. Ya bayangin, harusnya pejabat ya tolonglah ya, tolong contoh para pendahulu kita, khususnya ya ketika memimpin seperti apa ya, bagaimana cara Indonesia agar maju, rakyatnya sejahtera ya. Itu PR pejabat, harusnya seperti itu, bukan ya mementingkan perutnya sendiri ya. Semoga berbenah diri lah. Saya ingin para pejabat berbenah diri ya, dan terus Kang Deddy suarakan kebenaran. Oke, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.